Nah, dengan capaian yang ada saat ini dok, 2025 kira-kira RSUD butuh apa, ada tambahan dokter spesialis lagi dok? Iya, jadi kemarin kami kedatangan tamu dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan beliau adalah pengajar di Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran. Jadi kami sudah berbincang-bincang tentang bisa tambahan untuk membantu kami di sini. Beliau sih positif, sangat tertarik untuk bekerja sama kami. Jadi kita akan, kemarin sih saya meminta dokter ahli ortopedi, dokter ahli patologi anatomi, kemudian dokter ahli bedah anak dan bedah digestif. Jadi itu di tahun ini akan kami lakukan lobby ke sana untuk kalau bisa kita bekerja sama untuk mereka dapat tenaga ke sini. 4 spesialis dok. 4 spesialis. Dan 4 itu kami juga sudah bisa hitung. Jadi maksudnya dengan itu kan pasti klaim yang ada itu kan akan lebih bertambah dan lebih banyak. Dan pasien pasti kalau ada dokternya pasien pasti ada pak. Kalau dokternya nggak ada pasti pasien nggak ada. Iya. Jadi ini rumus supply and demand. Itu. Kayaknya memang saya harus kuliah ekonomi kayaknya. Iya. Tapi tetap bahwa ini spiritnya melayani. Iya, betul. Sebagai institusi pelayanan publik. Jadi karena tadi itu bahwa ini 90% BPJS. BPJS. Betul. Artinya jiwa dari plat merah itu memang ada di sini. Harus ada. Jadi memang sih kalau dulu rumah sakit memang sisi kemanusiaan itu hampir 98%. Nah, cuma dengan adanya yang namanya aturan baru bahwa rumah sakit itu dalam bentuk BUD dan dia memanfaatkan sendiri, dia punya sumber-sumbernya itu, makanya kenapa rumah sakit sekarang itu tidak lagi dituntut 98% Pak. Kita harus 50-50, itu profit dan kemanusiaannya. Nah, sehingga apapun saran yang kita bikin itu harus terhitung gitu Pak. Terhitung potensi dan apa yang bisa diputar lagi untuk menghidupkan pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, jadi berbeda sama swasta. Swasta kan dia profit taking hampir 100% ya. Menurut saya. Jadi rumah sakit daerah memang tidak boleh lagi kayak dulu tertidur dengan bantuan dari APBD-nya tidak. Tapi dia harus bangun dan mampu mengejar ketertinggalan. Gitu. Nah, jadi harusnya itu tidak bisa kan direktur sendiri yang punya nih. Harus ada backupan. Iya, tidak bisa memikirkan sendiri lah. Iya, harus ada backupan. Backup itu yang kami minta Pak. Karena semua pasti akan nanti merasakan kenapa sih ke Makassar bisa begini ya, kok di Bogor nggak bisa ya. Lihatlah apple to apple-nya gimana Makassar sama gimana ini. Jadi kalau mau kayak begitu ya harus pemerintahnya bersikap juga seperti di Makassar. Gimana backup dan lain-lainnya yang harus dilakukan. Dan saya pikir pemerintah yang baru ini pasti mampu. Nah, ini kan menarik nih dok yang disampaikan tadi, ada tambahan dokter spesialis. Nah, apakah ini semua akan ditanggung oleh RSUD secara mandiri untuk honorarium atau gaji mereka, ataukah ada gimana nih dok? Baik, ya. Jadi gini Pak, kalau dia statusnya PNS, itu berarti memang tanggungan daerah ya Pak. Tapi kalau dia non PNS ya itu pasti kami harus dari rumah sakit yang membackup dan membayar mereka. Sistemnya kontrak ya Pak. Dan itu memang di aturan rumah sakit sih boleh kami mengangkat tenaga kontrak BUD. Tapi dengan adanya ini tadi itu bahwa sudah tergambar nih kira-kira seperti apa potensi yang akan diraih. Sehingga ini tambahan ini dengan optimisme bahwa ini akan bisa menambah lagi pundi-pundi yang akan masuk di sini. Jadi harusnya pihak pemilik rumah sakit harus sinergitas sama kita tinggi bahwa dengan banyaknya layanan dan banyaknya
kegiatan dilakukan, berarti kan memang ada modal yang harus terpakai. Nah itu, nah modal itu harusnya spare gitu Pak. Nah, jadi kami butuh suntikan modal yang kayak gitu supaya bisa bergerak ini yang di bawah gitu. Kita jangan sampai kehilangan momen untuk menangkap dokter-dokter spesialis ini karena mereka itu susah Pak. Betul. Iya. Kalau ada yang bilang katanya, oh udah nggak apa-apa nanti kita cari hire dokter spesialis. Nah, dokter spesialis lain. Nah, mereka itu ini manusia yang unik. Hubungannya itu bukan karena saya setuju, tapi kan dia tanya, oh saya punya kolega nggak di sana, saya punya gitu. Nah, hal-hal itu yang mungkin adanya bisanya koneknya sama ya sekitar sejawat-sejawat dokter tadi. Oh dok, saya ada teman ini, dia mau masuk gini. Nah, itu kan dia harus punya proximity ya. Harus proximity. Ada faktor kedekatan. Kalau tidak ada susah Pak. Nggak ada perekatnya. Iya, saya pernah membuat iklan. Ingin merekrut dokter spesialis, saya sebar Pak di universitas, tidak ditanggapi Pak. Karena siapa? Karena kita membawa jadi ternyata mereka itu via kedekatan emosional aja. Siapa yang mau gitu. Jaring alumni apa? Iya, itu yang harus saya kerja. Karena kalau berdasarkan ini memang agak susah Pak. Ya, contohnya daerah-daerah sekitar saja, ya kan? Masih banyak kan yang belum lengkap mereka. Walaupun mereka dengan iming-imingi dengan biaya tinggi. Iya. Tapi rupanya uang bukan segalanya. Betul. buat sekarang itu kemungkinan mungkin karena sudah berkeluarga dia harus pikirkan kalau letak yang jauh ini anak saya nanti sekolah di mana apa kayak gitu. Nah faktor X itu yang dipikirkan. Dan alhamdulillah bahwa bisa menjawab itu semua. Iya, karena kita saya pikir sudah maju ya. Jadi ini berarti ya tergantung juga man behind the gun. Ya. Tidak hanya kita bicara saja, tapi who man behind the gun. Betul. Jadi orang akan melihat. Saya akan bekerja di situ, saya lihat dulu ada teman saya atau ada teman, nah itu dia akan. Ya, dok, ini luar biasa inovasi dan memang kalau kita pinjam istilah di luar, ya kita bisa katakan RSUD ini inovasi tiada henti. Dengan dinamika yang baru 2 tahun menjabat, tapi lompatannya sudah sangat jauh sekali. Dan bahkan kalau saya sebutkan dengan angka tadi, mungkin bisa dikatakan PAD yang dicetak oleh pemerintah Kota Bogor itu bisa dikatakan dominan yang ada dari rumah sakit RSUD Kota Bogor. Nah, dengan pencapaian ini apa yang Pak Dokter mau sampaikan? Ya, saya sih pengen menyampaikan saja bahwa kalau dilihat dengan indikator bahwa penghasilan yang dilihat, harusnya kita dapat insight yang besar ya Pak. Ya. Istilahnya umpamanya saya punya warung. Warung ternyata bagus nih warung. Nah, untuk membesar warung kan bukan pakai modal awal Pak. Harus ada tambahan modal. Nah, gitu. Sama lah kayak gitu istilahnya. Kalau melihat faktor yang dinilai adalah indikator-indikator yang lain, mungkin itu saya nggak terlalu lihat. Cuman setahu saya kesehatan dan pendidikan itu kan saya kira itu faktor utama untuk melihat perkembangan di suatu daerah. Jadi orang belum lihat bangunan Pak. Ya. Orang lihat dulu sekolahnya bagus-bagus ya. Tidak, pelayanan kesehatannya rumah sakitnya gimana? Bagus ya. Jadi saya sih sangat berharap ke depan wali kota yang baru ini bisa melihat yang kayak begitu Pak. Nah, jadi menjadikan bahwa kesehatan dan pendidikan itu adalah faktor yang betul-betul diberikan modal yang bagus supaya dia bisa menjadi menjadi sarana yang utama untuk pelayanan di masyarakat. Nah, berarti dengan kata lain bahwa RSUD Kota Bogor berusaha seoptimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Betul. Dari sektor kesehatan. Nah, terakhir dok, apa ya dokter mau sampaikan kepada masyarakat terkait dengan capaian dan layanan RSUD saat ini dan untuk menuju tahun 2020 sekarang ini? Baik,
harapan saya kepada masyarakat Bau-Bau atau masyarakat Buton pada umumnya bahwa jangan takut untuk berobat ke rumah sakit Kota Bau-Bau, karena insya Allah akan kami layani sebaik mungkin dan kami akan berupaya setinggi-tingginya untuk kesembuhan masyarakat yang berobat di sini. Nah, yang mungkin juga akan kami lakukan adalah peningkatan layanan-layanan lain seperti layanan untuk cath lab, layanan untuk hemodialisa, dan terutama untuk UTD rumah sakit ya, untuk darah. Dan saya harap masyarakat tidak terpengaruhi oleh isu-isu yang sekarang terjadi, bahwa terjadi penolakan dirawat di rumah sakit karena ada aturan terbaru dari pemerintah. Kalau menurut kami jangan terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Jadi tetap ikuti apa yang sudah menjadi pakem yang ada di pemerintah, bahwa sistem rujukan ya, kemudian kegawat daruratan itu yang kami pegang. Jadi terkait prinsip gawat darurat ini memang sudah ada aturan dari pemerintah. Jadi kami juga akan melihat apakah seseorang itu pantas untuk dikategorikan gawat darurat atau tidak. Nah, tapi jangan ragu. Jika ada masalah kesehatan, langsung ke rumah sakit Kota Bau-Bau. Nanti akan kami kami lakukan pengecekan seteliti mungkin untuk memastikan kesehatan Anda. Gitu. Ya, terima kasih dok. Tidak terasa ini hampir 1 jam diskusi ya, dan banyak hal baru dan jadi insight sehingga bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal di RSUD Kota Bau. Terima kasih dok. Sama-sama. Insyaallah kita berjumpa dalam kesempatan yang lain dalam topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.